Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Esra Oktapriani Gultom dengan NIM A1C1190959 dari kelas reguler B 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai jawaban saya atas soal ujian tengah semester Kimia Organik 3 pada soal yang ke-4, di mana pertanyaannya pada sintesis suatu senyawa dengan 2 atau lebih gugus fungsi, bila gugus fungsi alkohol, jelaskan dasar pertimbangan memproteksi gugus tersebut sehingga target reaksi yang diharapkan dapat dicapai. Nah, adapun jawaban saya untuk pertanyaan tersebut, yaitu di mana gugus pelindung atau gugus proteksi merupakan turunan yang terbentuk secara terbalik dari gugus fungsi yang ada dalam suatu molekul. Nah, gugus pelindung di sini akan dilekatkan sementara untuk mengurangi reaktivitas sehingga gugus fungsi yang dilindungi itu tidak bereaksi dalam kondisi sintetik di mana molekul dikenai satu atau lebih reaksi. Nah, ada 2 langkah sintesis tambahan yang perlu kita ketahui untuk mencapai proteksi ini, yaitu langkah untuk membentuk zat antara yang dilindungi dan deproteksi setelah langkah sintesis selektif ditambahkan. Nah, selain itu, sifat gugus pelindung harus hati-hati dipilih untuk memastikan stabilitas yang memadai di seluruh langkah sintesis perantara. Terlebih lagi, kondisi untuk langkah proteksi dan deproteksi dan sifat dari gugus pelindung itu sendiri yang tidak boleh mengganggu gugus fungsi lain yang ada dalam molekul. Nah, berikut ini merupakan gugus pelindung untuk gugus fungsional senyawa organik, di mana dapat kita lihat pada gambar tersebut merupakan gugus yang perlu dilindungi. Nah, mengapa gugus tersebut perlu dilindungi? Mengapa gugus tersebut dilindungi? Hal itu dikarenakan gugus pada gambar yang di samping ini bersifat sangat reaktif. Nah, yaitu pada gugus yang sangat reaktif ini merupakan alkohol, aldehid, keton, asam karboksilat, dan amina. Nah, untuk gugus yang sama atau mirip, perlindungannya itu didasarkan pada selektivitas gugus pelindungnya, bagaimana ia bereaksi dengan suatu gugus fungsi. Nah, kemudian kita melihat lagi kereaktifannya, letak atau posisi gugusnya, dan juga efek dari induksinya. Nah, jika terdapat lebih dari satu gugus fungsi dari jenis yang sama dalam sebuah molekul dengan perbedaan reaktivitas yang kecil, misalnya disebabkan oleh efek sterik dalam proteksi selektif, hanya terjadi pada satu gugus fungsi, sementara gugus fungsi lainnya itu tetap tidak terlindungi. Nah, adapun solusinya, gugus fungsi kedua dapat dilindungi dengan gugus pelindung berbeda yang memiliki profil reaktivitas berbeda. Nah, solusi lainnya itu adalah dengan menggunakan molekul yang lebih besar dari gugus fungsional yang serupa atau identik, sehingga akan terjadi proteksi yang berbeda dari sebelumnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan kelompok gugus fungsi atau kelompok pelindung yang baik itu harus sedemikian rupa, sehingga yang pertama itu harus mudah masuk, tetapi secara selektif diperkenalkan ke gugus fungsi yang diinginkan dalam molekul polifungsional. Lalu yang kedua, gugus pelindung ini harus stabil atau tahan terhadap reagen yang digunakan dalam langkah-langkah reaksi selanjutnya, di mana kelompok tersebut disamarkan atau dilindungi, yang diinginkan untuk tetap dinonaktifkan. Lalu yang terakhir, harus mampu secara selektif dihapus di bawah kondisi yang mudah ketika perlindungannya itu tidak lagi diperlukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertimbangan dalam memproteksi gugus alkohol, di mana
dalam sintesis organik, kemoselektivitas ini menjadi masalah yang sering kali kita jumpai. Nah, yang mana hal ini dapat dilihat jika pada molekul yang akan direaksikan itu mengandung dua gugus fungsi yang relatif, padahal kita hanya menginginkan salah satu dari kedua gugusnya itu yang bereaksi. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya itu yaitu kita dapat menggunakan gugus pelindung. Nah, gugus pelindung inilah yang merupakan gugus fungsi yang digunakan untuk melindungi gugus tersebut sehingga tidak bereaksi dengan preaksi atau pelarut selama proses sintesis. Nah, syarat-syarat pelindung yang baik itu yaitu mudah dimasukkan dan mudah dihilangkan. Kedua, resisten terhadap reagen yang akan menyerang gugus fungsional yang tidak terlindungi. Lalu yang ketiga, stabil dan hanya bereaksi dengan reaksi khusus untuk mengembalikan gugus fungsi aslinya. Dan syarat yang terakhir, gugus pelindung ini seharusnya tidak mengganggu reaksi yang dilakukan sebelum dihapus. Nah, pada proteksi gugus alkohol ini, berbagai macam-macam gugus pelindung yang dapat digunakan dalam sintesis organik ini, yang mana salah satunya itu yaitu pelindung untuk alkohol, yang mana seperti yang kita ketahui, alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil atau OH- yang terikat pada atom karbon yang memiliki gugus fungsi alkohol. Sedangkan yang ingin dimodifikasi adalah gugus fungsi yang bukan alkohol, maka dapat terlebih dahulu dilindungi gugus fungsi alkohol tersebut. Nah, baiklah, sekian pemaparan jawaban saya untuk menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester nomor 4. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.